selamat datang di podcast Tantawa. Tanya-tanya Ormawa, Bertanya dan tertawa. Jadi, Tanya-tanya Ormawa merupakan suatu podcast yang bertujuan untuk mengenal lebih dalam lagi Ormawa-Ormawa yang ada di Instiki bersama aku Marsya dan partnerku Kayla sebagai pembawa acara kita hari ini. dan kami akan menemani teman-teman yang ada di rumah dalam percakapan yang seru kali ini bersama bintang tamu yang tak kalah kece loh. Nah, sebelum lanjut nih ke obrolan-obrolan seru nih, kira-kira teman-teman yang ada di rumah tahu nggak sih kakak-kakak yang kece, yang cantik, yang tampan ini? Masa nggak tahu sih? Yuk kita kasih tahu siapa? Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Hima Dekafe. Halo Kak. Halo. Nah, sebelum kita lanjut nih ke obrolan yang lebih serius lagi, kakak boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman yang ada di rumah itu biar kenal gitu sama kakak-kakak. Oke, halo, selamat sore semuanya. Namaku Niputu Satya Spiarini, bisa dipanggil Satya. Tapi kalau mau akrab, nama panggilanku agak nyeleneh sih, Sate. Soalnya kan Satya tuh kadang-kadang dikira cowok gitu loh, jadi kayak Emang agak nah saya tampang cowoknya gitu loh. Gitu. Emang agak Jadi aneh dikira. bisa dipanggil Satya, bisa dipanggil Sate. Aku adalah ketua himpunan ketua himpunan mahasiswa Desain Komunikasi Visual di periode sekarang. Oke, halo semuanya. Namaku Inenga Diva Brahmanta. Kalau nama panggilanku Diva aja cukup. Di sini aku menjabat sebagai wakil ketua dari himpunan mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Oke, Kak Satya dan Kak Diva. Nah, gimana nih Kak? Kira-kira kabarnya hari ini Kak? Ya kan setelah libur yang lumayan panjang ya. Kira-kira kakak ada kesibukan atau mungkin cuma rebahan aja gitu di rumah? Sibuk aneh. Pengen main sih, main game sih di rumah. Gak ada apa-apain lagi. Pengen keluar ke rumah temen. Udah situ aja. Kalau Kakak sendiri? Kesibukanku sibuk tidur sih. Sibuk tidur. Nah, sampai bosen. Nggak nyayat di rumah. Nyait. Temen galungan. Iya. Iya. Nah, nyahitan, menjahitan, nggak bisa aku menjahitan, metanding canang. Ketahuan. Dikat ya. Tuh kakak nih udah pakai baju PDH tuh keren banget loh baju Hima Dekafe ini. Kece banget. Iya, aku mau nanya nih apa sih itu Hima Dekafe? Oke, jadi Hima Dekafe itu sama kayak himpunan mahasiswa di jurusan lain. Kita adalah himpunan mahasiswa untuk teman-teman di jurusan atau di prodi Desain Komunikasi Visual. Tuh. Nah, kalau mahasiswa yang nggak dari jurusan DKV bisa gabung Kak di Hima DKV ini? Kalau saat ini emang nggak boleh ya. Jadi kita cuman fokus ke mahasiswa di kafe aja. Yang kali loh. Padahal kan aku Yang di kafe aja kak. oh gitu. di kafe aja. Makanya daftar di kafe, bro. Seru banget. Oke, nah kalau kira-kira nih nama atau julukan buat anak-anak DKV itu ada apa nggak sih Kak? Julukan ya? Ada sih. Jadi kita tuh panggil teman-teman di kafe itu Decavers. Decavers. Halo Decavers, teman-teman Decavers. Oh ya, tadi kakak kan udah bilang tuh, udah jelasin tentang DKV-nya itu. Nah sekarang aku mau nanya, sebenarnya apa sih peran Hima DKV untuk mahasiswa prodi DKV di Instiki ini? Oke. Seperti yang tadi dibilang Mas Sate ya, Sate. Hima di kafe itu punya peran untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa di kafe ke prodi. Dan selain itu kita juga ya sempat akan bantu-bantu juga kalau prodi-prodi itu maksudnya ngelaksanain kegiatan. Misalnya kegiatannya apa tuh Pak? Kemarin mungkin yang paling baru ya sosialisasi itu kan sosialisasi. Jadi kemarin prodi ada ngadain sosialisasi mengenai penjurusan di DKV. Nah itu kita sempat bantu di sana. Wow, keren Keren banget. banget.
tangannya dong. Lalu kan tadi udah dijelasin ada kegiatan-kegiatannya tuh. Aku mau nanya gimana sih cara mahasiswa baru nih nanti bakalan gabung ke Hima di Cafe? Oke, jadi himpunan itu kan open recruitment itu setiap setahun sekali kan, sama kayak yang lain. Nah, daftarnya tuh ya sama juga. Kita akan ngasih link di bio Instagram, jadi bisa diklik daftar. Nanti mungkin tes-tesnya nggak tes juga hitungannya, cuma kayak wawancara standar lah. Tuh, jadi kalau emang minat silakan gabung di periode depan nanti gitu. Tapi nggak ketemu kita berarti. Nggak Kita ketemu dah. kita ya. Mau kok. Jangan. Siapa tahu lanjut periode. Sepertinya tidak ya. Sepertinya tidak ya. Nah, oh ya Kak, bisa dong Kak ceritain dikit-dikit tuh saat pertama kali Kakak bergabung di Hima di Cafe ini sampai menjadi ketua sama wakil ini. Oke. Jadi aku adalah hitungannya yang ketua himpunan yang pertama di sini. Nah, aku nggak dipilih melalui pemira kayak Hima atau BEM. Tapi kita daftar terus bisa seleksi, terus aku nggak tahu kenapa aku lolos. Terus ada beberapa orang waktu itu kan awalnya aku daftar jadi sekretaris, soalnya ngapain jadi ketua gitu loh. Kan ternyata saya jadi ketua 2 periode lagi. Aduh, tidak sesuai. Itu habis itu awal-awal sih mungkin agak susah karena hitungannya kan kayak nggak punya bekal gitu loh. Orang Hima sama BEM lain itu kan punya bekal dari kakak-kakaknya, sedangkan kita kayak clueless kayak No. Mbak Ki dari sisi itu kan dari sisiku tuh, dari sisi Ki gimana? Kalau dari sisiku ya, jadi sebenarnya aku tuh join di periode 2 nggak sih? Enggak, maksudnya bukan periode 2 gitu. Jadi pas di angkatan pertama tuh sebenarnya semuanya udah kepilih kan, semuanya udah kepilih. Cuman entah kenapa open recruitment lagi yang kedua. Nah di open recruitment yang kedua tuh aku milih jadi wakil. Nggak tahu kenapa, pinginnya nyoba jadi wakil kan. Padahal pengurusnya udah ada. Terus waktu itu hari apa aja tuh lupa pokoknya hari itu ada interview kan, interview masuk pertama udah ada berjejer semua orang di depan kan, kenapa nih, siapa nih orang berjejer nih, Wis ngantri sama aku. kayaknya. Nah itu dah ditanya dah biasa seret, tapi kayaknya berapa ya, Oke, ini berempat nggak sih? 239. berempat Ramadan tuh berempat. Nah habis itu nanya ya udah pulang biasa gitu kan. Terus tiba-tiba kayak lagi main game ngecil itu nyantai kan, tiba-tiba di chat dah nih, selamat ya sudah menjadi wakil kedua. Dan ternyata ya udah jalannya terus sampai sekarang masih lagi. Sebenarnya ya itu aja sih sebenarnya, kayak randomnya inginnya nyoba gitu, dan ya lumayan lah. Langsung jadi wakil ketua. Nggak expect lah jadi wakil kan, daftar aja jadi wakil lah, coba jadi anggota nggak apa-apa lah. Dan ternyata sekarang di sini. Emang udah takdir itu harus diterima. Tapi lagi mencoba menerima. Ya, mencoba menerima periode kedua ya. Periode pertama udah aman lah. Lewat. Tadi kan kakak udah ngejelasin ada gimana Hima di Cafe, kegiatan-kegiatannya. Sekarang aku nanya, ada proker-prokernya nggak, Kak? Kalau periode sekarang tentu pasti ada prokernya. Nah, kita proker utamanya juga sih yang wajib dari mahasiswa itu kan ada PKM, seminar nasional sama LIO. Nah, LIO sama seminar nasional tuh udah kemarin di LIO udah di Januari kemarin, terus seminar nasional udah di Imaginarium kemarin di Desember. Terus sekarang mungkin di bulan ini atau di bulan April itu mau ngadain PKM. PKM di mana dan kayak apa? Jadi rencananya mau ngadain PKM itu sama dosen itu ngajar guru-guru di sekolah SMP di SMP 1 Tegalalang. Rencananya itu ngajarin cara menggunakan AI untuk mempermudah untuk dipakai untuk buat bahan ajar itu.
keren banget proker sama PKM-nya ya. Oh iya. Masih ada proker rahasia sebenarnya. Oh, jadi masih ada proker rahasia. Masih itu belakangan dia. Belakangan lah. Udah berjalan apa udah ada persiapan kecil apa gimana? Proker rahasianya. Iya. Wih, saking rahasianya kita aja nggak tahu. Ya. Rahasia Tuhan. Nah, rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan ya tuh. Iya kak, kita boleh tahu nggak dari proker sekian banyak proker yang kakak jalani nih, ada nggak sih proker yang berkesan gitu buat kakak dan teman-teman kakak? Dari ceritakan kak. Kalau dari aku sih, yang pasti yang paling pertama ya, proker yang paling pertama tuh namanya Creation 1. Creation 1 itu kegiatan workshop dan kebetulan tuh aku jadi ketua panitianya. Tapi masih nol banget, jadi masih perlu banyak bantuan dari Sate, dari teman-teman yang lain juga. Itu kita ngundang Kak Semua Bahagia, itu ilustrator koloris dari Bumi Langit. Itu kita buat workshop, itu kita sharing ke teman-teman. Itu berkesan banget sih buat aku karena emang itu pertama kali juga jadi ketua panitia, dan juga ya kalau dibilang acaranya sukses sih sukses ya. Itu berkesan banget sih. Keren. Kalau dari kak Sate Sendiri gimana? Kalau dari aku sama juga di Creation itu, kenapa? Alasannya tuh karena itu adalah proker pertama kita yang sasarannya tuh adalah teman-teman di luar lingkup Hima. Jadi untuk satu kampus dan juga terbuka untuk umum kan waktu itu. Nah, waktu itu sebenarnya lumayan deg-degan karena kan itu acara pertama. Terus kayak bukan acara internal dulu gitu loh. Maksudnya kayak kalau internal Hima kan masih santai dikit lah gitu kan. Ini enggak gitu loh. Udah deg-degan waktu itu, waktu mepet kan. Terus pokoknya waktu itu hamin 2 minggu baru dikasih tahu ini lagi 2 minggu buat acara gini ya. Acara. Terus kayak gitu kan. Tapi untungnya acaranya diundur karena waktu itu ada 1-2 hal dan ya berjalan itu dari sana. Sebenarnya kalau dibilang banyak kurangnya banyak sih, tapi dari sana aku merasa bangga dengan teman-teman di Hima karena udah berani menjalankan proker yang sebelumnya kita aja nggak tahu cara gini gimana sih gitu. Dari sana akhirnya kita belajar untuk improve di proker-proker kedepannya. Oh, salahnya di sini pas creation tuh ini, oh nanti benerin ya gitu. keren banget. Keren banget. 2 minggu dikasih tahu acaranya Langsung lancar. jalan. Kalau aku sih udah kepalanya pengen pecah. Udah pipis duluan. Soalnya kan Hampir sih dulu. kita gini dulu ya, terlalu menjiwai gini anak di kafe itu loh kayak kalau bisa buat semepet mungkin, buatlah semepet mungkin. Hamil SKS. Sistem kebut semalam. Benar. Lu abis itu ada nggak hambatan selama kakak menjalankan proker-proker itu selain yang tadi? Hambatan ya. Paling hambatannya waktu sama karena emang kita juga pengalamannya nol ya. Pengalamannya nol, jadi kadang-kadang perlu waktu buat diskusi, banyak banget perlu diskusi. Juga mungkin emang karena emang baru gitu ya, jadi kerjasamanya kurang atau gimana, itu mungkin juga menjadi hambatan yang cukup besar sih karena emang pengalamannya nol gitu. Ya sekarang kan udah bisa mau jalan 2 periode kan. Sekarang di periode kedua ini dan seterusnya lebih baik lah. Nah, mungkin bisa nih kakak sampaikan pesan dan kesannya untuk teman-teman kakak, para anggota dari anak-anak di Kafeners. Silakan kak. Aku duluan. Apa nih pesan kesan Pesan buat anak-anak di Kafe. tetap semangat, nanti naik, semakin meternya naik semakin banyak tugasnya. Jangan buat sehari sebelumnya, aku udah pernah ngerasain sampai jam 4 pagi. Kalau dari kakak? Kalau dari aku mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman. Kalau ini teman-teman himpunan kan? Iya. Nah, jadi buat teman-teman himpunan terima kasih sudah mau bergabung ke Hima di Cafe. Teman-teman periode sebelumnya dan periode sekarang banyak banget cerita kita bareng-bareng Asungkara di periode ini, kerjasamanya lebih bagus dan semoga apapun kegiatannya itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Aku nyontek ya, dikit sama. Nambah namanya itu.
Kan tadi udah kesan-kesan buat teman-teman himpunan mahasiswa di kafe. Sekarang kesan-kesan kakak diundang ke tanya-tanya Ormawa. Mana nih? Wah, aku aja duluan, Anda duluan. Ayo. Men first. Ya Bukannya udah. lagi ada disperse. Oh, lah. Kita di kafe beda. Oh, yes. Oke, Berbeda kita. makasih ya ke teman-teman BEM udah diundang. Saya agak deg-degan juga pertama kali di depan kamera ini. Makasih, acaranya keren banget juga, kayak bisa ngobrol-ngobrol santai ini. Kakak Sate. Nah, sabar. Aku mau bilang makasih untuk teman-teman dari BEM sudah mengundang Himadi Cafe, ngasih waktu kesempatan untuk ngobrol di sini. Makasih Ratna sudah menghubungi banyak-banyak kali. Terus Ariska kemarin kayaknya ngechat, terus tadi ngirimin surat juga, surat di pertanyaan maksudnya. Ini sebenarnya kayak aku ngejar diajak ngobrol di depan kamera gini, tapi ya aku tuh pakai bantal. Terima kasih. Oke, nah sebelum ke acara selanjutnya nih, acara penutupan, berikan dong Kak sedikit quotes untuk teman-teman yang ada di rumah biar tambah semangat mereka. Aku nggak ada quote sih, mikir. Nah, aku duluan deh kalau gitu. Iya. Kalau aku sebenarnya quotes juga sih ya, tapi kayak ya apa aja ada yang di depan mata, jalanin aja pasti selesai. Iya. Kalau aku quoteku Itu juga tapi bahasa Inggris. enggak. Quoteku dari dulu ya, quoteku dari dulu. Hidup untuk mati. Nggak tahu kenapa hidupku. Aku itu ya kata-kata yang selalu gue ingat dari dulu. Hidup untuk mati, dah. Nggak keren tapi ya. Oke, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya aku minta maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke tanya-tanya Ormawa hari ini. Semoga kakak-kakak bisa senantiasa bisa ikut dalam proker-proker tanya-tanya Ormawa selanjutnya dan kedepannya. Oke, makasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton tanya-tanya Ormawa kali ini. Aku Marsya dan partnerku Kayla akan pamit undur diri, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan untuk yang pengen punya saran bisa komen di bawah, tapi jangan pakai emot api dong. Sampai jumpa, bye.